Perkenalkan, nama saya Gabriela Marwanaya. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas PJOK, yaitu tentang cari dan menemukan 5 teori ahli positivisme dan konstruktivisme tentang pendidikan jasmani. Pertama, positivisme. Adapun 5 teori menurut para ahli. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de Philosophie Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kedua, Charles de Hardy. Ia mendasarkan teori positivisme pada dunia pendidikan dalam bukunya Truth and Fallacy in Education Theory, yang artinya kebenaran dan kesalahan dan teori pendidikan, menyatakan bahwa tidak ada yang bermakna tentang pendidikan jika pernyataannya secara empiris tidak bisa didefinisikan dengan benar. Para ahli aliran positivisme berpendapat bahwa pernyataan etika hanyalah merupakan ungkapan perasaan seseorang. Yaitu Émile Durkheim. Sosiolog David Émile Durkheim adalah seseorang sosiolog Perancis, psikolog sosial dan filsuf. Ia menganggap positivisme sebagai asal sosiologi. 4. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah 2 orang tokoh yang memberikan landasan positivisme. Menurut keduanya, ilmu yang valid adalah ilmu yang dilandaskan fakta. 5. Yaitu D.J. O'Connor. Menurut teori D.J. O'Connor, aliran positivisme adalah merupakan aliran yang sadar. Bisa dijelaskan dalam sebuah formulasi verifikasi teori makna yang bermutu yang merupakan serangan lanjutan terhadap metafisika, sebuah penolakan terhadap teori kognitivisme, itu konstruktivisme. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skemata yang dimilikinya. 2. John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat bantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Lev Vygotsky. Piaget memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajar. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong pembentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual belajar. Jerome Bruner. Bruner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Ia telah mengembangkan suatu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang disebut dengan belajar penemuan. Bruner menganggap juga bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencairan pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Baik, yang terakhir yaitu
Tobin dan Timmons. Pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperlihatkan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman.